Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Bayu di channel Gue Bisa Apa atau channel Gurendra Bayu Aji. Hari ini sebenarnya masih hari yang sama waktu gue review CBS 50R yang Gold Edition itu tahun 2018 generasi kedua. Dan kali ini gue akan review untuk Honda Verza keluaran pertama, yaitu tahun 2014 ini motornya. Apakah di tahun 2020 ini masih worth it untuk beli Honda Verza yang generasi pertama ini? Karena untuk yang sekarang Honda Verza itu udah berubah namanya jadi CB 150 Verza yang bentuknya agak sedikit klasik tapi nggak klasik-klasik amat, modern tapi nggak modern-modern amat. Dan ini adalah Honda Verza generasi pertama. Worth it atau enggak, kalian sebenarnya bisa menilai sendiri, dan gue akan ngejelasin untuk detail dari dari motor ini. Untuk Honda Verza sendiri kita akan bahas dari yang depan ya. Dari bagian paling depan kita ke bagian roda depan dulu. Di sini untuk Honda Verza generasi pertama cakramnya masih bulat banget ya, dan ukurannya 24 cm kalau nggak salah. Dan ini sama ownernya udah dikasih cover apa nih, cover shock upside down, tapi bukan upside down sih, agak upside down ya, warna gold gitu. Dan untuk velg depannya masih standar banget ya, ini standarnya memang begini bentuknya. Lalu untuk shockbreaker depannya lumayan gede karena dikasih cover. Untuk spakbor depannya masih bener-bener standar ya, nggak ada lekukan-lekukan yang agresif, dan bentuknya masih standar. Makanya banyak yang bilang juga Honda Verza adalah motor bapak-bapak. Tapi kebetulan gue juga pakai Honda Verza. Kenapa? Karena harganya sangat murah. Untuk ban depannya pakai ban ukuran berapa nih? Kayak 90 per 80 dengan cakramnya menggunakan Nissin ya, 2 double piston. Lalu untuk bagian reflektor lampu depannya masih menggunakan bohlam halogen ya, satu ruangan aja, nggak ada dibagi-bagi. Lampu jauh dan lampu dekatnya, lampu kotanya. Dan ini ada aksen-aksen di pojokannya, jadi kayak bentuknya V gitu. Dan di pojokannya ada aksen-aksen yang lumayan ya membantu menaikkan kesederhanaan dari Honda Verza ini. Lalu untuk bagian depan tidak ada visor, jadi polos begini aja. Dan ini udah diganti karena yang orinya udah pecah karena waktu itu pernah jatuh. Lalu untuk bagian sen depannya dia udah diganti sama ownernya. Nanti kita akan lihat yang versi sen depan yang originalnya. Ini udah diganti dengan yang LED. Lumayan keren sih. Jadi kelihatan kayak sapi kupingnya kecil gitu ya. Oke. Lalu kita ke bagian kokpitnya. Untuk speedometernya masih menggunakan jarum ya, masih jadul, dan ada digitalnya dikit. Kita coba nyalain aja. Di sini ada indikator, untuk giginya cuma ada netral aja, dan ini untuk indikator lampu jauh. Jadi kalau lampu dekat dia nggak nyala. Lalu di sini ada speedometer dan nggak ada odometernya. Di sini ada indikator untuk trip, hanya trip ya, nggak ada trip up, trip B. Dan ini untuk totalnya, nggak bisa diganti, cuma bisa di reset. Ini ada tombol resetnya. Dan ini indikator bensin. Lalu untuk rumah kuncinya ada di bawah speedometer persis, seperti ini.
Kita matiin dulu, kita nyalainnya nanti aja ya. Lanjut ke bagian ini sama dengan CB150R generasi kedua, masih belum ada pas beamnya. Jadi ada high dan low aja. Klakson di sini, lampu sen di sini sama. Dan ini di sini hanya ada starter dan belum ada engine cut off-nya. Sama dengan CB150R-nya yang generasi 2. Dan ini untuk oli cakram depannya. Bentuknya standar banget, nggak ada aksen aneh-aneh, dan ini masih menggunakan spion bawaan dari originalnya. Memang begini bentuknya. Lalu kita ke bagian tangki. Sebenarnya tangkinya full metal ya, jadi nggak ada plastik-plastiknya, tapi ini dikasih cover sama ownernya, jadi lumayan kelihatan lebih cakep dan kelihatan lebih gede. Dan dikasih tank pad dengan ada tulisan Verza 150. Ini juga udah di repaint ya, repaint manual dengan Pilox, lumayan keren, ada Red Bull-nya gitu. Dan untuk serotnya Verza seperti ini aja ya, nggak ada aksen-aksen yang agresif atau bagaimana. Lalu ke bagian bawah cuma ada klakson, dan ini untuk langsung ke mesinnya. Kelihatan kopong ya, kelihatan kosong, jadi cuma ada sasisnya aja nih depan yang agak gede. Lalu di sini bawahnya kosong, cover engine-nya cuma ini aja. Dan untuk blok mesinnya ini udah dipasangin cover blok. Lalu tidak ada radiatornya. Inilah sebenarnya salah satu kekurangan untuk Honda Verza, yaitu tidak ada radiatornya, sehingga sering banget kejadian overheat untuk Honda Verza. Tapi ya memang dengan harga yang murah saat ini, untuk harganya, harga secondnya untuk tahun 2013 sampai 2015 itu hanya berkisar antara 6 juta hingga 8 juta. Makanya kenapa gue di sini review apakah masih worth it di tahun 2020. Tentunya kalau melihat budget Anda, budget kalian ini kecil, tentunya motor ini sangat worth it jika kalian pengen punya motor street fighter motor naked 150 cc tapi dengan budget yang minimalis. Karena Honda Verza walaupun top speednya itu tidak terlalu istimewa, mungkin maksimum di 110 120 itu udah susah. Tapi untuk torsinya lumayan keren, karena kabarnya mesinnya sama dengan mesin Honda CR-F. Cuman gue juga nggak tahu. Lanjut ke bagian jok. Joknya ini jok asli, bawaannya seperti ini. Dan untuk di bodi belakangnya seperti Honda Mega Pro yang jadul. Cuma bedanya dia agak lebih tipis aja. Lalu untuk cover rantai dan spakbor kolongnya ini bukan bawaan ya, karena bawaannya nggak ada spakbor kolongnya, jadi langsung los aja, cuma ada cover rantai. Dan untuk shock belakang masih belum monoshock, masih di double shock, tapi kelebihannya kalau mau boncengan orang gede-gede kayak gua, dua itu dia kuat. Untuk footstep belakang juga masih pipa dengan model jadul, footstep depan juga sama, tidak premium. Untuk giginya juga belum underbone, operan giginya. Lalu ke belakang masih menggunakan tromol ya, masih belum cakram nih tromolnya, jadi sangat sederhana. Dan kunci jok belakangnya ada di sini. Untuk spakbor belakangnya juga tidak terlalu agresif, modelnya terlalu tua. Lanjut ke bagian belakang. Untuk lampu belakangnya juga masih bohlam, masih bohlam semua.
Oke, dan ini sudah diganti sama ownernya untuk knalpotnya. Jadi kita nggak perlu lagi nyalain motornya karena udah bukan yang standar. Nanti gue akan review untuk suara knalpot yang standarnya seperti apa, dengan lanjut ke pembahasan apakah worth it atau enggak. Oke teman-teman, dan ini adalah posisi untuk riding position Honda Versa generasi pertama tahun 2014. Yang ini walaupun stangnya udah nggak standar, tapi nggak akan beda jauh untuk riding positionnya. Cuman bedanya mungkin lebih lebar aja nih stangnya karena udah pakai stang model rental gitu ya. Dan ini seperti biasa karena gua Tambun dan gede badannya, kalian bisa lihat apakah motor ini cocok untuk orang berbadan gede kayak gua. Untuk posisi kaki ini bener-bener full napak dengan sempurna ya. Jadi nggak kayak CB 150R kemarin yang agak lumayan tinggi. Untuk Honda Verza ini napak dengan sempurna karena memang untuk shock belakangnya masih double shock, jadi posisinya nggak terlalu tinggi. Cuman untuk Honda Verza generasi pertama ini banyak orang-orang yang pakai untuk motor touring. Kenapa? Karena memang torsinya juga gede, jadi tenaganya kuat. Walaupun sering overheat, tapi itu bukan masalah besar lah, karena kalau overheat biasanya di bawah istirahat 10 menit, 20 menit juga udah bisa nyala lagi. Dan untuk riding posisinya bener-bener nyantai banget. Jadi kayak enak aja kalau buat touring rasanya, karena nggak nunduk sama sekali. Sama sekali nggak nunduk, bahkan untuk stang bawaannya, karena gue pakai Honda Versa juga, dia nggak sama sekali nunduk, jadi nyantai banget. Untuk perjalanan jauh juga enak, walaupun memang nggak bisa ngejar top speed sih. Jadi ya motor sederhana, untuk harian nyaman, untuk touring juga nyaman. Jadi harganya juga sangat murah. Jadi menurut gua untuk kalian dengan budget yang minimalis, mungkin hanya 6 juta atau 7 juta, beli Honda Verza tahun 2014, 2015 atau 2013, itu udah lumayan worth it ya. Cuman memang kebanyakan Honda Verza itu mesinnya udah banyak yang dioprek. Kenapa? Karena banyak orang yang menurut gua salah tempat. Jadi Honda Verza tempatnya bukan untuk top speed, tapi banyak juga yang maksain dioprek mesinnya, ganti apanya, ECU-nya apa segala macem, tapi hasilnya jadi banyak yang berantakan. Jadi teman-teman kalau pengen nyari Honda Verza second yang generasi pertama, mesti bener-bener hati-hati untuk ngecek mesinnya. Sebenarnya suara mesin itu udah berasa, dan untuk nanti kita sensor ya. Dan untuk riding posisinya juga enak banget. Untuk harian enak banget lah kalau kalian cuma nyari motor untuk sekedar ke kantor, pulang kantor, dan pengen motor laki yang tangkinya udah di depan nih, ya Honda Verza sangat cukup lah dengan budget yang minimalis, dengan kualitas yang cukup lah ya, nggak terlalu istimewa tapi udah lumayan memenuhi kebutuhan harian. Itu aja untuk Honda Verza. Oh ya, sama satu lagi, Honda Verza ini adalah salah satu motor dengan konsumsi BBM yang luar biasa irit. Karena banyak di komunitas-komunitas Verza yang menyampaikan kalau Honda Verza itu bahkan bisa tembus sampai 1 liter itu berbanding dengan 50 km. Itu luar biasa banget sih iritnya. Dibandingkan dengan motor lain kayaknya hampir nggak ada motor naked, motor laki yang konsumsi BBM-nya seirit itu. Luar biasa sih. Untuk Honda Verza memang diacungin jempol untuk keiritannya, walaupun top speednya hampir tidak bisa diandalkan. Oke, gitu aja untuk review kali ini. Buat teman-teman yang pengen nanya-nanya gimana sih bang rasanya pakai Honda Verza, karena gue udah pakai Honda Verza kurang lebih selama 6 tahun. Buat teman-teman yang pengen nanya-nanya atau sekedar iseng pengen ngobrol, boleh di kolom komentar, di komen aja. Nanti sebisa mungkin gue akan balas pesan teman-teman kalau ada yang nonton.
Jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel Gue Bisa Apa. Gua Bayu undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.